Shalom, selamat pagi. Saya Brian Neuraja dari kampus Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi, minat perlindungan tanaman 1, semester 6. Saya akan menjelaskan bagian-bagian tubuh belalang dan bagian-bagian tubuh laba-laba. Yang pertama adalah kepala. Kepala adalah anterior dari 3 wilayah tubuh serangga dewasa. Ia memiliki mata atau biasanya sepasang mata majemuk, antena, dan bagian mulut. Yang kedua, toraks. Toraks atau dada adalah bagian tengah dari 3 wilayah tubuh serangga dewasa. Ini terdiri dari 3 segmen. Ia memiliki 3 pasang kaki atau 1 di setiap segmen dan biasanya 2 pasang sayap. Beberapa serangga hanya memiliki 1 pasang sayap. Yang ketiga, abdomen. Abdomen atau perut adalah bagian belalang dari 3 bagian tubuh serangga dewasa. Ini terdiri dari 11 segmen. Bagian perut mengandung alat kelamin luar dari serangga. Pada serangga betina, ini terdiri dari ovipositor. Yang keempat, sayap. Kebanyakan serangga dewasa memiliki 2 pasang sayap, tetapi beberapa atau misalnya lalat hanya memiliki 1 pasang sayap. Biasanya sayapnya memiliki membran, tetapi pada beberapa serangga bisa jadi kasar atau keras. Terkadang sayapnya memiliki bulu atau sisik kecil. Kelima, kaki. Serangga dewasa memiliki 6 kaki, setiap ruas dada memiliki 1 pasang kaki. Kakinya tersegmentasi, seringkali ruas terakhir kaki memiliki cakar kecil. Pada beberapa serangga, kakinya secara khusus fungsinya diadaptasi untuk melompat. Yang keenam, antena. Kepala bagian besar serangga dewasa memiliki sepasang antena. Serangga menggunakan antena untuk mendeteksi bau atau menggunakan sebagian organ taktil atau sentuhan. Antena serangga yang berbeda sangat bervariasi dalam bentuk dan ukuran. 7. Bagian mulut. Bagian mulut serangga dewasa bisa dari berbagai jenis. Pada banyak spesies, mereka termasuk jenis yang mengunyah, misalnya pada belalang dan kumbang. Yang lain memiliki mulut pengisap, misalnya berbentuk seperti jarum pada serangga dan kutu, daun atau berbentuk seperti lidah melingkar pada kupu-kupu dan ngengat. Jenis mulut yang berbeda menentukan bagian makanan serangga. Yang kedua, penjelasan tentang laba-laba. Berikut adalah ciri-ciri dari salah satu hewan yang sering kita jumpai, yaitu laba-laba. Tubuhnya terdiri dari 2 bagian, yaitu cephalothoraks atau kepala dan dada. Pada bagian anterior dan abdomen, pada bagian posterior atau cephalothorax adalah penyatuan tubuh bagian cepal atau kaput atau kepala dan bagian toraks atau dada. Pada cephalothorax terdapat sepasang kalisera atau alat sengat, sepasang pedipalpus atau capit, dan 6 pasang kaki untuk berjalan. Kalisera dan pedipalpus merupakan alat tambahan pada mulut. Pada bagian abdomen, laba-laba terdiri dari mesoma dan metosoma. Pada bagian posterior abdomen terdapat spinneret yang merupakan organ berbentuk kerucut dan dapat berputar bebas. Di dalam spinneret terdapat banyak spigot yang merupakan lubang pengeluaran kelenjar benang halus atau kelenjar benang abdomen. Kelenjar benang halus mensekresikan cairan yang mengandung protein elastik. Protein elastik tersebut akan mengeras di udara membentuk benang halus yang digunakan untuk menjebak mangsa. Laba-laba bernapas dengan paru-paru, buku, atau antena. Paru-paru buku adalah organ respirasi berlapis banyak seperti buku dan terletak pada bagian abdomen. Eksterasi laba-laba dilakukan dengan tubala atau tunggal sama dengan tubulus.
Tubulah Malpighi merupakan tabung kecil panjang dan bentuk dan organ ini terletak di dalam hemosol yang bermuara dan dalam usus. Selain tubulah Malpighi, ekstraksi lainnya dilakukan dengan sepasang pedipalpus atau capit dan 6 pasang kaki untuk berjalan. Kelisera dan pedipalpus merupakan alat tambahan pada mulut. Pada bagian abdomen, laba-laba terdiri dari mesoma dan metosoma. Pada bagian posterior abdomen terdapat spinneret yang merupakan organ berbentuk kerucut dan dapat berputar bebas. Di dalam spinneret terdapat banyak spigot yang merupakan lubang pengeluaran kelenjar benang halus atau kelenjar benang abdomen. Kelenjar benang halus mensekresikan cairan yang mengandung protein elastik. Protein elastik tersebut akan mengeras di udara, membentuk benang halus yang digunakan untuk menjebak mangsa. Laba-laba bernapas dengan paru-paru, buku, atau antena. Paru-paru buku adalah organ respirasi berlapis banyak seperti buku dan terletak pada bagian abdomen. Ekstraksi laba-laba dilakukan dengan tubala atau tunggal sama dengan tubulus. Tubulah Malpighi merupakan tabung kecil panjang dan bentuk dan organ ini terletak di dalam hemosol yang bermuara dan dalam usus. Selain tubulah Malpighi, ekstraksi lainnya dilakukan dengan kelenjar koksal atau segmen pada kaki insekta.